Sudah usah ada tentunya mengucapkan terima kasih karena ini tempat, ini rumah daripada saudara kita Akhina Gopur, Akhina Abdul Gopur. Ini tempat digunakan untuk pembacaan sholawat, pembacaan zikir dan majelis ilmu. Yang mana kalau itu tempat, itu rumah dibacakan daripada sholawatnya Nabi, daripada pujian-pujian kepada baginda Nabi SAW, tentunya sudah barang pasti itu akan diturunkan oleh Allah daripada rahmatnya. Karena Allah sholawat kepada baginda Nabi SAW. Bunyi ayat di dalam Quran sering kita dengar dalam sholat Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi kita selaku hambanya, sholawat itu sebagai doa, kita bersolawat kepada baginda Nabi, tidak menyebabkan Nabi itu bertambah mulia, tidak, tapi kemuliaan itu balik kepada kita. Dan juga kalaupun kita tidak bersolawat dengan Nabi, tidak juga mengurangi kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tinggi, sudah agung. Cuman apa, beliau ketika meninggalnya pun beliau masih mengingatkan kita ini umatnya. Alangkah kurang ajar kita, alangkah tidak ngerti adab kita. Sebagai hambanya yang bersyukur, sebagai hambanya yang berterima kasih kepada junjungan kita minimal sehari itu bersolawat, bersolawat berapa kali? 5 kali dalam sholat. Kalau sholatnya 5 kali, ya harus 5 kali, wajib 5 kan? Nah, bahkan ketika Nabi SAW menerima perintah sholat, Nabi sampai nganyang ke untuk kita di umatnya. Ngapa? Karena tahu umatnya ini bakal berat gawe gini, nganyang sampailah ke jadi 5 waktu cak sekarang ini. Dan waktu-waktunya pun Allah Subhanahu wa taala pilihkan waktu yang memang pas untuk kita beribadah. Jam makan siang, sholat zuhur, istirahat begawi, sholat asar, balik kumpul keluarga, sholat maghrib, sebelum tidur sholat isya, sebelum memulai aktivitas ada sholat subuh. Kalau kita maknai sholat-sholat tersebut, kita pakai dan kita amal setiap harinya, tentunya pastilah hidup kita barokah. Makanya sholat itu disebut yang agama. Kalau rumah ada tiang, boleh-boleh nak punya rumah ada. Nah, itu tadi. Baiklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu fa innal ilma zainun li ahlihi. Kata mu'allif wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Jadi maksudlah ilmu, ta'allam untuklah ilmu, karena fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Maka ada pepatah, kalau meninggalkan anak itu harta, itu bakal bisa habis, banyak rumah gedung besar dijual, mobil berteret habis, jadi apa? Kalau meninggalkan ilmu, perhiasan ilmu ini hakikatnya tidak pernah berkurang. Maka jangan kalian ilmu, jangan ilmu, walaupun di dalam dunia kerja, tidak usah takut, tidak usah takut, karena kita ini urusan umur, rezeki, jodoh, maut itu sudah pasti. Yang belum pasti tahu? Yang belum pasti surga atau neraka, kita dimasuk surga atau masuk neraka. Nah itu, jadi tidak usah takut hal yang sudah Allah pikir tuh. Tapi tetap harus berikhtiar, karena kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk berpikir, afala yatafakkarun, Allah kan. Nah, ketika kita berpikir, kita harus bergerak, mulai berikhtiar. Wa fadlun wa inwanun likulli mahamidi, perhiasan bagi pemiliknya, keunggulan dan pertanda segala pujian. Maka di dalam Al-Quran itu innallaha utul ilma darajat, Allah mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu. Acak mimpin Yasin, mimpin tahlil lagi luar biasa, dihargai di kampung. Coba kalau tidak baca, datang ngedek-ngedek, jadi kawan kau di ngapa di depan kau kan uang ini doa, pindah. Coba kalian itu di pandangan manusia, tapi kita tidak mencari hal yang seperti itu, itu kalau ilmunya bermanfaat. Kemudian
Wa ba'du wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang selalu ziyadah, menambah ilmu setiap hari. Tak loh. Ini baik di sekolah belajar ya. Untuk ilmu agama wajib halal wajib di atas wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu dari berengek lahir belajar, mulai dia belajar minum dia kan. Belum baca minuman manggapi bayi dong mau cari halaman nyari apa yang carinya njok ke jari njok ke jempol kaki njok dia masih. Tapi setelah dia ngecap, oh ini bukan makanan aku, lepas yuk ya. Jangan kau ke kuping kau putus ya. Apalagi salahnya tariknya panjang tuh. Nah jadi kemudian minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi ya, dan berenanglah di lautan makna. Ini luar biasa kalimat muallifnya. Jadi apa? Belajar tuh harus seneng. Kamu berenang tuh seneng deh. Kalau baca, kalau nggak baca, nah selesai ya. Cak bibi itu nama umpat no ya. Ngapa dia lompat lagi? Ya, baca benar. Ngapa dia lompat lagi? Tadi berenang di lautan makna dia. Ngapa dia ini? Dia dah mati. Ada bisa berenang tadi. Sama cak tadi kita beribadah, ya. Beribadah tanpa ilmu, gitu. Nah, akhir zaman kamu lihatlah masjid penuh. Ya, mulai penuh. Tapi majelis taklim masih sedikit banyak. Tapi coba kalau majelis sholawat, nih kan lemah. Siar, sholawat, majelis zikir, lemah, goyang, lemah. Tapi coba kalau majelis ilmu, luar biasa ujiannya ustaz-ustaz gitu ya. Yang datang tuh minggu. Ya, yang imam, yang Abu Beduk, yang komat, yang azan. Kita di sana ya. Itu namanya berdakwah itu memang. Kalau ini alhamdulillah mereka ini istiqomah alhamdulillah. 7 tahun belum kita udah lebih ya. Nah, hampir 10 tahun kita sudah ya. Ini hampir 10. Iya, budak ini lagi lah besar ini lah barang bukti. Zen sama si Habibi. Bila itu saksi hidupnya. Sabilan Rahmah. Ngapo dia dari kepang dulu sampai tak kepang lagi dah dalam jilbab ya alhamdulillah ya. Kemudian tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi. Nah ya kata muallif, belajarlah ilmu fikih. Kan tadi disebut ilmu itu wajib, ilmu agama, kemudian ilmu dunia ya, mencari dunia untuk akhirat ya, jangan mencari akhirat untuk hidup. Nauzubillah min dzalik ya. Belajarlah kemudian tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaid ya. Belajarlah ilmu fikih. Ilal birri wat taqwa wa a'dalul qasidi, karena fikih merupakan penuntun yang terbaik menuju kebaikan ya. Dan ketakwaan serta wa'adalul qasidi ya, serta tujuan yang tepat. Makanya sekarang banyak contoh di masjid ya. Uang ibadah. Tanya lah, coba riset ya. Tanya yang hafal rukun sholat. Kok imamnya kadang-kadang nggak tahu. Ini pentingnya bab fikih ya. Minimal lah kamu tuh menguasai Sabinatul Najal ya. Nah, dikit Fathul Qorib ya. Itu sudah cukup. Sudah cukup untuk itu bekal ya. Berapa rukun sholat? Ada yang 16 dan 17 ya. 16 17. Nah, ada yang ragu cek lagi sabinanya ya. Tidak apa-apa. Ada mazhab lain berbeda ya. Karena untuk makninanya dihitung siko. Tidak apa-apa. Itu lemah, berarti dia ngerti. Kalau dia bingung, ada perbandingan, berarti dia bilang ada yang menganggap perasaan ini aku baca doa kita tuh wajib. Nah sudah, kalau rasa ini berarti ibadahnya tadi tidak dengan ilmu ya. Padahal majelis ilmu sudah banyak. Yang cewek juga ibu-ibu belajar bab darah. Ustaz, aku nih
ini apa masih ini mencret ini. Jadi tidak usah sholat, ya. Tahunya itu darah penyakit. Nah, cak mana sholatnya? Apa diam? Bunyi jangkrik dengan krik-krik cak jauhan gitu, cak di tengah pagar alam kan dulu. Pasar Palembang, ternyata di tengah Palembang ini ada juga pagar alam. Nah itu penting, ya, ibu-ibu itu pentingnya ilmu fikih. Ya, ada punya ponaan, bayi, cak Zen sama Habibie, ya. Habibie lagi asik-asiknya ngentol, belum sunat. Abinya sholat, Allahu Akbar, gila, kepek tangan dicengkam, ya batal sholat. Kalau tidak tahu tadi, lanjut dia. Alasannya tidak tahu, iya sekali boleh. Kalau 2 kali harus cari tahu. Nah, apalagi Habibie bawa kantong ajaib, pampers, bungkahan emas itu, Zen, taruhlah Zen, merayap Zen, KPP lagi sholat kan, peluk jauh lama. Wudhunya tidak batal, sholatnya bang. Menurut mazhab Syafi'i. Sama cak kejatuhan najis. Melok jadi kan. Budak kecil itu bawa najis. Nah, itu ada bahasanya panjang. Aku tadi ilmu fikih itu penting karena untuk menunjang itu ibadah. Kehusuan itu seseorang sholat. Dong nanya, apa lah kalau sholat ada khusyuk? Apakah hati aku ini kurang bersih? Kaget dulu ngaji. Kaget dulu masalah hati. Apa ke ibadah aku ini masih minta juga uang? Kaget dulu. Kita bahas syariatnya dulu. Cak mano pemahamannya tentang tata cara ibadah. Cak mano sekarang tanya masih ini syarat sholat Rabiko. Nah, begaul tak kening itu dia. Begaul tak gatel. Perasaan. Nah, mulai pakai perasaan ini susah. Pakai dulu pakai perasaan kan dia. Syarat di awal dia jangan pakai perasaan. Ya, pakai perasaan. Ya, al ilmu bil yakin ilmu itu harus yakin, ya. Al ilmu fi sudur ma fil kitab. Ilmu itu ada di dalam hati. Jangan ditulis baik. Ya. Nah, jadi mulai belajar tahap. Ya, ingatlah kalau dalam fikih tidak lepas dari 5 hal. Syarat. Terus rukun, terus sunnah, terus makruh, terus rukun nggak wajib sama, ya, yang mubah lah. Terus kalau lagi apa? Yang membatalkan atau yang diharamkan, ya. Bagi sholat menesan selesai, ya. Setelah sholatnya batal, ngajak uang mulu, dibelis itu, ada cucu ngaku gitu ya. Kalah kamu masuk punya kakak belis, ya. Alhamdulillah min. Biasanya budak muda ini terget, ya. Kemudian huwa ilmul hadiu ila sunanil huda. Ia menjadi bendera yang menunjukkan kepada jalan menuju tujuan. Nah, itu tadi ya, fikir tadi ya. Wal hisnu yunji min jami'is sadaidi. Ia menjadi benteng yang menyelamatkan dari segala kesesatan. Nah, maka tadi ya. Woi, aku nih sholat yakin ya, aku. Kontrol sholat itu terasa aku nih lah mano. Nah, tapi apa namanya pemahaman fikihnya tidak sampai tadi. Minimal tadi ya, walaupun sholat tahu. Pembatalan dia, woi makan batal wudhu. Nah, ini dia begitu tadi. Ya. Yang ada dalilnya itu apa? Yang dalilnya dia jangan makan waktu sholat. Ada ribet kan? Jadi kalau tidak tahu kan, jadi percuma ya. Jadi belajar harus bertahap, SD dulu, TK dulu. Tapi tidak tahu kalau ajaib dari SD, dari bayi langsung lari gitu. Tidak tahu. Fa'inna faqihan wahidan mutawarri'an. Seorang ahli fikih yang teguh lebih berat bagi setan. Maka ada cerita, ada seorang yang tidur, ya. Kemudian yang di sebelahnya itu ahli ibadah yang tidur itu. Kemudian yang di sebelahnya ini ada sholat. Setan lebih takut dengan yang ahli ibadah tadi, ahli fikih tadi tidur dibanding orangnya sholat tadi. Ngapo? Kalau ini terbangun, sholat dia tahu setan itu salah, dibiarkan oleh setan itu. Kalau tahu dia semayang tadi salah kiblat karena tidak tahu gimana, atau minimal dia harusnya sholat yang dijahar atau yang disir, dia diem deh. Kalau mazhab Syafi'i kan sholat asar zuhur, minimal yang itu kan disir kan, minimal berat, dia diem. Dia kena aja bersih. Atau dia tadi wuduknya tak sah, dia diem kenyang oleh setan gara-gara yang si ahli fikih, ahli ibadah tadi bangun,
kau ni tadi bodoh dah sholat. Tahu tidak bodoh dia tadi. Nah, oh ya batal bodoh. Bener. Oh, kesel saya tadi. Nih, wong tadi lah senang-senang gitu. Ya, sama cak ibarat wong yang apa? Wong yang berpacaran dengan wong yang proses menuju menikah. Beli tadi senang yang mana? Ah, benci dengan yang mana? Wong yang nak nikah. Nampak dia wong nak nikah tu hati-hati ya, yang malah parah-parahnya. Jadi ujian ni banyak. Mangko ada zaman dulu dipingit ya. Dipingit sama kamarnya si dalu ya, kencur lagi dalam tumbuh karena cepetnya kaki dulu awak main bola segi ngibing sama dia langsung lah sudah aja ngapa dibiarkan ngapa lah ketika kami tuh ini apa bercet-cetan dulu santuy lemaknya cerita dulu dikipasi ya saya. Oh lagak yang kakak kita apa sudah kawin nih rasa puncak ini nah yang sudah nikah ketahuan kan kepalsuan sebelum menikah kan. Nah, harus ya kita sama-sama introspeksi kan. Ya ingat tujuan menikah ya. Ingat tujuan menikah. Ini kan banyak yang sudah nikah kan sudah. Saya ini kan banyak yang sudah nikah kan. Jadi apa namanya? Ya banyak sabar lah kalau lakinya balik majelis agak malam ya, daripada dia main gap nyangkut di mana warung kopi taunya warung ini ya kafe main kopi taunya kan. Nah itu harus bilang misalnya cuma ingat juga kabari apalagi ada anak kecil kan bininya kan. Nah harus saling ini lah ya. Memang tak kate dalil bini itu wajib apa? Wajib masak lagi. Bini itu wajib nyuci baju lagi. Tidak kati. Nah, kalau bininya ahli fikih tadi tahu dia, oh dah kati kak dalilnya. No. Ya. Kacau ini. Tapi karena apa? Karena dia namanya rumah tangga kan. Ya, tangga itu banyak. Rumah itu ada tiangnya, ya. Ada pondasinya, ya. Ada atapnya. Saling melengkapi. Kakinya lagi senggang bantui bininya, ya. Ya, pokoknya kalau di rumah tuh kalau bini itu ada kata sudah lah, kawal cala itu. Ya, makanya akan ada senggang waktu, luang ke waktu untuk keluar, kau main dengan anak, kesibukan tuh. Nabi SAW itu kalau dengan anaknya itu sunnahnya, ya. Jadi kamu jangan heran kalau dia ada kiai main dengan anak, agak anaknya, berperilaku seperti anak-anak ketika main dengan anak-anak itu punya sunnah. Ya karena Nabi saya itu Nabi main dengan siapa cocoknya Sayyidina Hasan dan Hud dukung-dukungan ya. Nah, kamu tua main ini dengan bapak kamu main dukung-dukungan lagi gitu kan. Ya apa si Adit dukung-dukungan dengan Kak Ju. Ya. Bocor loh Kak dia. Lagi Kak Ju sholat kau naik pala lah sudah. Ya. Selesai. Ya. Kemudian fa'inna faqihan wahidan mutawarrihan. Tadi ya. Asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Nah, ngapo? Karena bagi syaitan ya, bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu, itu ahli fikir lebih berat menggodanya daripada ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Ya, kalau beramal enggak ada ilmu, bahwa al-tok terputus. Bahwa abtar yang tetap tolak capek baik memang kaki masuk surga kalau ya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba Rasulullah seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak kan harus bahasa Nabi sembahyang sholatlah 5 waktu dengarlah panggilan sudah hayya 'alas shalah sudah dipanggil untuk sholat sudah dipanggil ya cep jadi datang dengan perangkap. Jadi apa? Itu perbandingan antara ahli fikih dengan orang ahli ibadah. Tapi tetap ada faedah. Karena Allah tuh kalau sudah menghendaki hamba baik, yufaqihu fiddin. Dia dipahamnya tentang ilmu fikih atau dipahamkan tentang ilmu agama. Contohnya, tidak mungkin lah di masjid itu pasti ada majelis tak melo, ya ada ke rumah ada majelis tak melo. Wong tahan jauh-jauh, mau belajar. Kalau belajar ilmu fikih itu hukumnya fardu
lain. Kita harus bisa galau, apalagi hukum tentang sholat harus bisa. Cakupan kalau cara sholat. Hukum tentang puasa. Harus tahu rukunnya puasa ni apa? Puasa baik. Yang batal puasa harus tahu. Zakat, mana cara bayar zakat yang benar? Bayar zakat pakai ini, pakai apa? Beras merah. Wong sana dah makan beras merah. Salah lah duit. Beras juga tak dia, beras ketan ini kacau gitu. Ya, juk makanannya yang biasa dia mah. Kalau di sana makannya ketan ya sudah aja beras ketan. Tak apa. Juk yang beras yang kita makan yuk, kau makan beras lemak raja gitu, kau juk beras langsung. Berat lah kutu dari beras, timbangan sekilo kutu, sekilo beras, sepon kutu. Oh ini nak panen kutu, nak ngejus zakat ya. Nak boleh bilang dari nampinya setengah mati ini kan sih. Ibu-ibu kan lah, coba suruh lah nampi. Dah untal gitu, payah itu. Kalau mak-maknya dulu nampi, wah masih nampi. Cuman mak-mak zaman dulu juga perhati gimana ibu dulu nampi. Pegel aku nih. Tahu ya kau salah beli beras kali. Udah lah kok jago. Rendam ya naik kalau itu apa namanya? Kutunya jago sudah tuh. Binasa ke payah itu menunjuk ayam ke, rezeki ayam ke. Beli beras, salah beli beras. Itulah bapak-bapak tuh memang gak salah bu. Jadi maaflah yang direpetin. Lana. Peraturan rumah tangga tuh yang pertama apabila suami salah, apabila istri salah, salah. Apabila suami salah, istri benar ya. Apabila istri salah, suami tetap salah. Itu dia peraturan pertama tuh ya. Kalau tadi bini salah balik ke peraturan pertama ya. Perempuan selalu benar itu lah. Terus kapan ditanya makan? Makan apa? Wah, lagi nak romantis saya lagi nanti. Ya bu, aku kamu panggil apa Dina? Dek, adek, jangan panggil adek, cari genti kan? Ayo. Gila, jangan cewek dulu manggilnya apa? Ayang. Apa namanya? Oh, ini pikirannya mana-mana. Biasa lagi memetu. Oke ya. Lagi yang di tengah, yang di depan ini lagi ngayal malam ini. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun wakbaru minhul jahilun mutanasiku. Sungguh merupakan kehancuran yang besar. Seseorang yang alim, nah ini orang yang alim tidak peduli, dia ngerti tentang suatu ilmu, pacak ngomong kayak gitu deh, tuh salam, jadi dia udah galak kan jadi imam, pacak komentar netizen ya, kalau benar ya, dan lebih parah lagi dari itu, lebih parah lagi kalau di dalam matan hadis Hujah itu, dalam hadis itu perutnya itu terburai, dibelah, orang alim tapi tidak galak ngajar, ya. Ngalim ngerti tentang hukum tentang dia tidak galak ngajar, dia tidak galak ngamal ke juga, bahkan dia benci dengan orang yang nuntut ilmu. Nah ini auzubillah, perut itu dibelah, burai-burai keliling, mencak monyet kena sodok babi loh, keliling-keliling seseorang yang bodoh yang beribadah tanpa aturan, nah, lebih bahaya orang yang pintar alim tadi lebih bahaya daripada orang yang bodoh tapi memang dia tidak tahu itu tadi, ngerti lah belajar lah majelis segala macam. Jangan jadi komentator ya. Komentator ini pinternya. Seharusnya ini pemain Jerman ini harusnya pala kau mau setengah mati bolak-balik ngejar bola itu. Wasit dari kesalahan men. Nah, jadi itu tadi penting karena ilmu itu kan penting. Belajar bertahap. Aku bisa harus belajar tasawuf dulu. Boleh. Boleh belajar zakat ya. Cuma jangan ingat ke sholat ya. Syariat harus tetap ya. Nabi itu yang sudah pasti ya. Nama itu sudah didaftar tunggu surga itu paling pucuk, paling nomor 1 dan bisa nganjuk syafaat ya. Bisa bawa uang. Nah, dan Nabi tidak milih masuk pertama cintanya Rasulullah. Maka kita tadi awali dengan pembacaan banyak kesolawat ya, yang susah-susah apa ya. Karena siko-sikonya amalan yang langsung sampai ke Allah itu solawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali. Nah itu ijazah dari
Habib Ali kemarin ya, oleh-oleh dari itu anak ijazah untuk kamu kalau ya. Qabil ajas hukum ya, sholawat tadi ya. Jawab qabil itu atau qabilna ajas hukum bisolawat wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali. Jawab qabil itu. Nah, ya boleh. Sebenarnya sholawat tidak perlu ijazah. Ya, amalan-amalan sifatnya. Cuman biar kita bersambung. Ana dapat dari Habib Ali bin Hasan bin Zain bin Faqih yang kemarin datang lagi kemarin. Itu ada salam ala rezekinya, alhamdulillah doa kita terkabul. Ya Allah, juga pengennya ada ini kalau baca ditahani juga oleh Habib Ali. Alhamdulillah kemarin beliau ado pur cuma sedengat pur. Sedengat di rumahnya Habib Farhan. Sekarang beliau langsung ke tinggal, dia bertolak ke Jakarta ke Pontianak, terus lanjut ke Bangka. Langsung ke kakeknya alamat dunia. Jadi apa namanya amal gitu, nah 300 kali. Kalau baca banyak. Dihitung nih nggak boleh hitungan itu untuk motivasi kita. Bukan untuk ambo-amboan. Aku 1000 kali salawat. Tak apa-apa tapi kalau untuk salawat, kalau amalan lain tak boleh. Hangus, bakar ya. Amal gitu kalau jawab sedekah, bukan lah. Kalau tidak ikhlas lewat. Alhamdulillah tetap bersolawat. Tadi lah kita macam mulai tadi banyak sudah kita mengenang bersolawat benar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ma'afulakum walafuminkum syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.